Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di perkuliahan atau pertemuan aplikasi komputer transportasi. Teman-teman bisa juga cek di YouTube ini. Di video-video lain sudah kita bahas dari awal, mulai dari topik 1 sampai nanti kita di topik yang terakhir ya. Nah, kita di topik yang kelima ini kita akan belajar mengenai apa kemarin? Yang terakhir ya. Bukan terakhir, yang topik kelima ini kita akan belajar mengenai speed range control. Nah, tetapi kita akan ulas dulu nanti di kontrol ini. Nah, di topik speed ini akan saya ulas di topik yang selanjutnya ya, atau topik yang keenam ya. Nah, di kontrol ini, traffic control ini ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu ada priority control, konflik area. Nah, ini yang dianggap traffic yang tidak selalu menggunakan istilahnya apil ya, ataupun lampu abang hijau itu ya. Sementara yang signal light ini dia menggunakan penanda lampu gitu ya. Jadi ada dua hal, signal light dan juga signal unlight gitu ya, atau tanpa pengendalian lampu gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, baik dari signal light, priority control dan juga konflik area. Nah, yang pertama-tama yang harus teman-teman siapkan, silakan dibuka untuk file vsim ataupun project yang kemarin sudah dibuka. Silakan, itu sama saja dengan network model itu silakan dibuka, dipersiapkan. Nah, dan juga saya ingin teman-teman ini buka dari Excel-nya ya. Excel dari signal control di modul vsim training itu, di dalamnya ada Excel signal control. Kemarin juga sudah pernah kita bahas di sini ya. Jadi ada 6 arah begitu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dianggap dari selatan, 2 dari timur, dari barat, 3 dari utara dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas, kita belajar bagaimana kita membagi ataupun kita mengatur sebuah simpang gitu ya. Apakah mengatur tersebut untuk penandaan lampunya, lampu merahnya berapa, kuningnya berapa, hijaunya berapa tersebut, apakah asal kita memberinya atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita ketahui misalkan di suatu simpang ini dengan volume yang berbeda-beda dari beberapa arahnya, apakah bisa seluruhnya itu kita atur greennya sama, totalnya 20 detik semua? Apakah bisa seperti itu? Oke, bisa. Tetapi apakah itu efektif gitu pertanyaannya? Tentu saja tidak gitu ya. Nah, konsep keadilan seperti itulah yang perlu kita ketahui bersama dulu, bahwa adil itu tidak semuanya harus sama gitu ya. Tetapi kita dasarkan dari volume dari masing-masing ruas jalan gitu. Nah, di simpang 4 ini bisa kita lihat, ini ada di stasiun yang pertama yang dari arah barat gitu ya. Jadi dia boleh lurus dan belok ke kiri, lurus dan belok ke kanan. Kemudian dari stasiun yang kedua dari arah utara, dia boleh lurus belok kanan kiri. Ya, dari ini kita ngitungnya dari inputnya ya, dari kendaraan masuk menuju simpang gitu ya. Kemudian stasiun ketiga dia dari arah timur, dia sama dari arah barat gitu, boleh lurus kanan kiri. Dan juga yang ini dari arah selatan ya, dia boleh lurus dan belok kanan kiri, ini sama. Nah, kita ingin mengukur nih berapa dari masing-masing simpang tersebut yang akan kita berikan apilnya, pengatur apilnya. Nah, di sini sudah coba sama-sama kita hitung. Bisa kita lihat dari arah barat nih. Dari arah barat volumenya berapa? Nah, benar ya. Ini ada 2050 kendaraan yang masuk. Di totalnya untuk maju menuju simpang ini ada 2050 kendaraan yang akan masuk. Sementara dari utara ada 2100. Kemudian dari timur ada 900 ya. Ini kemarin sudah kita bahas 900-nya dari mana saja. Kemudian yang dari selatan ada 2550. Nah,
Kemudian kita hitung, ini hitungan 2050 dibagi 7.600 ketemu 0,27. Ini juga sama, 2100 dibagi 7.600 ketemu 0,28 dan sebagainya sampai ini koefisiennya menjadi 1 ya totalnya ya. Di sini kita perlu tentukan dulu total untuk disimpang ini akan berapa second gitu ya totalnya ya. Nah, di sini kita tentukan dulu ada 120 second yang akan kita gunakan pada satu simpang ini. Jadi di sini ini koefisien ini dikalikan dengan total dari detiknya ya, munculnya berarti untuk dari arah barat itu ada 32 second, dari arah utara itu ada 33, dari timur ada 14 second, selatan 40 second. Jadi total semuanya ada 120 second atau 120 detik gitu ya. Nah, kemudian dari kita menuju ke simpang 3 dulu ya. Di simpang 3 ini juga dari arah utaranya di stase 4 ini oke, dari yang sebelah barat dulu. Dari sebelah barat dia langsung belok kiri ya, atau kuning jalan terus ya, atau belok kiri jalan terus gitu ya. Kemudian yang stase kedua adalah dia belok kanan ya. Ini belok kanan ya, stase kedua dari arah barat gitu ya. Kemudian yang stase ketiga dia boleh lurus dan belok ke kanan ya. Ini dari lurus dan belok ke kanan. Yang terakhir adalah lurus dan belok ke kiri. Ya, ini ada 3 fase di sini ya. Ini dianggap fasenya fase 0 karena dia lurus saja, tidak perlu ada pengaturan apil gitu ya. Kita coba skenario yang lain. Jadi tidak perlu semuanya kita atur gitu ya menggunakan lampu lalu lintas gitu ya. Oke, nah ini bisa kita lihat di sini. Contohnya juga sama, kita gunakan 120 second untuk di simpang 3 ini. Jadi yang kanan aja ini yang langsung belok ya. Berarti yang belok ke kanan aja ini dia berapa di sini? Ya, benar ada 1100 ya. Jadi ini perhitungannya sudah kita bahas juga di minggu yang sebelumnya. Jadi 1100 itu dari mana atau munculnya 2300 dari mana sudah kita ketahui bersama. Kemudian bawah kanan. Jadi ini untuk yang ini ya, apa namanya? Untuk dari ke bawah dan belok ke kanan ya. Jadi totalnya ada berapa ini? Ada 1150. 50-nya dari mana, Pak? Nah, 50-nya dari ini. Nah, ini 1100 ditambah 50. Jadi totalnya ada 1150. Kemudian yang kiri atas, itu yang dari selatan ini belok kiri dan belok dan lurus, jadi kiri atas. Nah, ini totalnya adalah 750. Nah, jadi kita masukkan di sini untuk stase 1 ini green time-nya adalah berapa? Ya, benar ini 32. Kemudian yang stase 2 di simpang ini, ya ini saya bold ya supaya lebih jelas, ada 33. Kemudian yang stase ketiga dari timur 14, dan yang ini adalah 40. Ups, ini kurang, harusnya 120, ini kita tambahkan di sini aja. Oke. Embernya itu adalah nyala warna kuningnya gitu ya. Nyala warna kuningnya kita samakan semua adalah 3 detik. Kemudian red all-nya 2 detik. Kalau intergreen itu dia jeda, jadi pertambahan dari ember dan juga red all. Jadi bayangannya adalah intergreen itu dari misalkan dari arah timur jalan begitu. Misalkan dari arah dari timur jalan, kemudian mau dari arah selatan mau jalan, itu dia adalah 5 detik untuk clearance. Jadi tidak ada kendaraan yang tertinggal. Ya, jadi tidak ada terjadi kecelakaan di persimpangan tersebut. Jadi ada 5 detik semuanya merah, bukan merah ya, kuning dan merah gitu ya. Jadi 5 detik itu masing-masing. Nah, ini sama semuanya berlaku untuk di semua simpangnya. Saya copy aja. Nah, totalnya adalah cycle times-nya. Ini cycle time itu harusnya dia pertambahan ya.
Ini sebentar, kelihatannya ini penjumlahan dari total green time dan juga intergreen. Jadi nanti cycle times-nya adalah 140 second untuk yang simpang 4. Nah, untuk yang simpang ketiga ini kita tambahkan untuk stase yang pertama ini berapa? Ya, ini 44, ini 46, yang stase ketiga adalah 30 gitu ya. Ini sama, ada 3, 2 dan 2 dan 5 ya. Ya, seperti ini. Nah, ini saya jumlahkan aja dulu. Nah, Nah, ini penjumlahan ya, harusnya ya sumulatif. Ini auto sum. Salah ini 46 ya. Makanya kok besar sekali. Ya, totalnya untuk yang simpang 3 ini ada 135 second ya. Jadi sudah kita ketahui yang harus kita ingin juga nanti yang dari arah barat gitu ada 32 second dan sebagainya. Nah, oke, kita setelah ini kita kembali ke vSim. Kita akan memasukkan signal control ini. Oke, kita buka dulu vSimnya. Baik, muncul seperti ini ya. Oke, ini gambar yang kemarin sama kita link yang kemarin. Kita buka saja, di sini ada signal control. Nah, kita klik signal controller. Nah, muncul jendela seperti ini. Kita turunin aja. Nah, di signal control ini jendela seperti ini kita tambahkan dulu nih. Add. Nah, muncul jendela seperti ini, kita beri nama simpang 4 dulu nih. Atau perempatan dulu ya, perempatan ya. Perempatan. Oke. Nah, ini tipenya apa? Tipenya fixed time. Kenapa? Kemarin kita masih belajar di sini ya. Kemarin kita belajar untuk model vSim ini kita masih hanya di fixed time, karena di student version ini hanya bisa fixed time teman-teman gitu ya. Jadi bedanya yang kalau yang fisik ini nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Jadi fungsinya di dalamnya kalau fisik ini untuk mengetahui apakah signal control kita yang sudah kita atur ini sesuai atau enggak dengan kenyataan yang di lapangan. Sementara yang basic control ini dia karena fixed time, dia tidak bisa untuk pengendalian seperti itu. Beda juga dengan yang extension yang actuated ya, gitu. Nah, kita kembali lagi ke vSim. Sini kita klik edit signal controlnya. Nah, di sini muncul jendela untuk fisiknya ya. Nah, ini ada my signal control, saya lebarkan dulu. Nah, ini my signal controlnya kita kasih nama dulu simpang 4 nih. Simpang ya, dari barat. Kemudian default sequence-nya kita beri yang red green amber aja ya, karena itu tadi kita sesuaikan penamaannya ataupun signal kontrolnya mau kita gunakan seperti apa ya di simpang tersebut. Nah, ini red all-nya kita ganti 2, ini intergreen-nya 5 gitu, sebenarnya amber-nya 3 ya, sama ya seperti yang tadi ya, yang di sini ya, amber-nya 3, red all-nya 2 dan intergreen-nya 5. Oke, kalau sudah, kemudian kita ke signal group 2, yaitu ini dari ini juga red green amber. Kemudian ini dari selatan simpang 4. Kemudian cycle time-nya kita tambahin di sini. Atau kita ganti berapa tadi? 140 ya. Oke. Nah, dari barat ini ada berapa tadi green-nya? Ya. Waktu green-nya ini berapa? Ada 32 second ya. Jadi ini mulai ini kita green-nya dia akan sampai di berapa kalau 32? Ini 32 second itu. Kemudian dia akan mulai di detik kedua sampai 32 begitu ya. Kemudian yang dari utara ada berapa second tadi? Saya buka dulu. Dia ada 33.
Jadi ngitungnya gimana tadi? Ya, 32 ditambah 5 ya. 5 itu dari mana? Ya, dari red all dan juga amber. Jadi intergreen 5 itu harus dihitung juga. Jadi dari utara dia akan baru mulai jalan itu mulai detik ke 32 ditambah 5 berapa? Ya, 37 ya. Ya di detik 37 sampai 33. Berarti di sini berapa? 73 ya. Sorry. 33 70 ya. Ya, ini 70 karena dia ada 30 second, 33 second di sini. Itu fase kedua ya. Dari arah utara. Oke, kemudian di sini berapa? Iya, 75, betul. Kemudian dari arah timur berapa dia? Oh, hanya 14 atau 15 second ya. Hanya 15 second. Ditambah ini 90 ya. 90. Kemudian di sini 90 ditambah 5 95. Dan ini totalnya berapa? Harusnya dia sesuai ya. Kita 40 second. Oke. Ya, 40 second. 95 ditambah 40 135. Sebentar, ada yang keliru nggak ya? Baik, saya lanjutkan ya. Oke, ini ternyata tadi saya cek lagi ada kekeliruan ya. Ini karena mulainya dari detik kedua. Jadi ini di sini adalah 34 ya, karena ada 32 second tadi ya. Jadi ini 34 ditambah 5 berapa? Ya, 39. Kemudian ada 33 second di sini. Berapa ini? 70. Berapa nih tadi? Berapa second ya? Lupa. Dari utara dia 33 second, berarti dia harusnya 72 ya. Di sini 77. Ini ada 15 second, berarti 92. Ini 97 ya. Oke, nah ini udah pas nih 40 nih. Ya, 40 second ya totalnya ya. Oke, kalau sudah ini jangan sampai lupa ini di save di sini ya, bukan di sini ya. Ini save di sininya nih, fisiknya double nggak apa-apa nih, atau triple atau 4 kali juga nggak apa-apa. Kemudian back to Vsim. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Kalau sudah ini kita tambahkan lagi, kita bikin lagi untuk yang pertigaan ya. Pertigaan kita bikin sekalian nih. Pertigaan kita bikin di sini pertigaan atau pertelon ya. Kemudian kita edit signal controlnya, sama caranya tadi. Ini simpang 3 saja, bukan baik-baik saja tapi kanan saja ya. Oke, kemudian ini kiri atas, kanan. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi biar nggak bingung aja nanti nih. Kiri ang 3. Cycle time-nya berapa? Cycle times-nya adalah 135. Oke, 135. Ini kita ganti dulu 135. Oke. Ini dari detik kedua, dari kanan aja berapa nih? Kanan saja dia adalah 44 second. Nah, jangan sampai lupa lagi nih. Di sini berarti 46 ya. Kemudian ini ada 5. 46 ditambah 5 berapa? 51. Kemudian ini bawah kanan dia berapa detik? Hijaunya 46 ditambah 46 berarti adalah berapa nih? 97 ya.
46 tambah 51 97 ya. Oke, benar. 97 ditambah 2 102. Betul ya. Harusnya 30 second ya. Betul ya. Cek dulu nih. Pasti nggak? Pakem nggak? Oke, 30 ya. Oke, benar. Kalau sudah, apa yang dilakukan? Iya, benar, ini di save dulu. Dan kita kembali ke Vsim, kita klik oke. Oke, kita udah bikin lagi. Kita udah bikin yang pertigaan dan perempatan. Oke, satu lagi nih, kita bikin yang lurus jalan terus ya. Nah, ini kuning mati. Kasihan ya. Signal programnya ini satu aja karena kita cuma bikin satu. Ini kuning mati. Baik, ini tadi ya. Coba saya cek lagi nih. Ini signal programnya tadi kuning mati berapa? Ini. Oke, boleh nih ya. Jadi dua kali hidup, satu kali mati, atau boleh juga ini 3 kali ini 4. Sorry, ya 4 kali hidup, 3 kali mati dan sebagainya, atau ini 2 kali mati. Boleh kayak gini. Kita sesuaikan aja, ini kita save, jangan sampai lupa. Oke, klik oke. Baik, kalau sudah selanjutnya adalah kita membuat apa ya ini ya. Setelah ini kita membuat signalnya, signal headnya ya. Signal headnya bisa kita lihat di sini. Di sini ada toolsnya nih di sini ya. Kita tambahkan dulu signal head. Baik, kalau sudah, ini kita akan membuat signal head ya. Signal head ini untuk kita membuat yaitu tadi apilnya ya, lampu merah kuningnya. Setelah kita sudah men-setting signal groupnya, kemudian kita akan pasang di persimpangan ini. Baik, caranya adalah di sini ada signal head ya, di bawah stop sign ini ada signal head ini, silahkan diaktifkan, ada di klik kiri satu kali. Kemudian yang perlu kita pahami dulu, ini kita kontrol A dulu boleh. Oke, nggak usah kontrol A dan kontrol A lagi. Kita bisa lihat di sini di satu link ini ada 2 lines ya, bener ya. Jadi ada link 1 dan link 2 begitu ya. Nah, di signal head ini kita perlu pasang di kedua-duanya, karena di kedua-duanya ini dia ada kendaraan yang melalui, kan ada yang dari kanan atau yang sebelah kiri gitu ya. Jadi kita perlu pasang di keduanya, di masing-masing lanes-nya gitu ya. Nah, terus konsep yang kedua, pada saat kita memasang signal head ini jangan sampai menempel pada connectors-nya. Ya, ini connectors yang berwarna magenta ini ya. Jadi jangan sampai dia menempel di connectors-nya. Jadi kita kenapa kalau menempel di konektornya, dia tidak akan patuh dengan signal control yang sudah kita susun gitu ya, sudah kita tentukan tadi. Nah, ini caranya di signal head ini mudahnya, klik kanan, add new signal head ya. Ini jangan ini signal head ini di link 3. Kalau di tempat saya ada link 3. Ya, yang belok ke kiri ya, sebentar saya close dulu. Linknya ada berapa sini? Yang ini harusnya linknya cuma 2 ya. New signal heads, link 32 dari barat. Kemudian ini bisa kita pilih vehicle tabs ataupun yang lainnya. Jadi misalkan kita hanya kita mau bikin aturan nih, yang boleh belok ke kiri itu adalah kendaraan yang khusus untuk hanya motor saja atau mobil saja dan sebagainya. Ini kemudian signal grupnya kita tentukan. Ini dari mana? Dari barat ya. Nah, kita pilih dari barat. Kemudian kita klik OK. Ini bisa kita dekatkan juga. Kemudian oke, baru harus kita lihat nih. Oke, ini tidak boleh nempel ya. Baru kita mundurin aja.
Kemudian kita bisa copy atau duplicate dengan klik Ctrl, klik kiri, tahan, geser. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa? Karena kita punya dua lens ya di sini ya. Di sini ada dua lens. Bentar, saya cek dulu di ini linksnya ada berapa sih? Cuma dua ya. Oke. Oh, nomor 3, lens nomor 3 di lens yang kedua ya tadi ya. Kita cek lagi ya. Di signal head ini ya links yang kedua, lens yang kedua. Nah, ini tergantung, pasti beda-beda nih di tempat-tempat kalian, tergantung pada saat membuatnya seperti apa gitu ya. Nah, ini klik OK saja. Ini juga cek apakah sama, harusnya sama, dia sama-sama dari barat ya. Kalau ini angkanya misalkan di teman-teman berbeda nggak masalah, karena ini tergantung penempatannya aja. Oke, yang selanjutnya ini sama, silakan dibuat untuk di beberapa lokasi ini ya. Sekali lagi ini jangan sampai menempel ya. Ini contoh, ini tempat saya menempel, ini harus dimundurkan ya. Boleh misalkan, atau yang mau dimundurin konektornya juga nggak masalah, supaya nggak nempel ya. Ini nempel nih, nggak bisa, nanti dia nggak akan patuh. Konektornya saya mundurin aja. Nah, ini signal headnya saya ajukan supaya dia lebih deket lah gitu. Oops. Oke, gini ya. Copy as well. Oke. Oh, jadi bukan di copy harusnya ya. Ini digeser aja. Oke, sudah. Ini harusnya udah nggak nempel ya. Nah, ini sudah di sini dia nggak ada yang nempel. Konektornya di sini juga nggak ada yang nempel. Oke, good. Nah, langkah selanjutnya silakan dibuat untuk yang dari arah timur, selatan dan sebagainya ya. Ini akan dibuat dulu nih. Nah, ini caranya sama juga tadi ya. Ini saya mundurin dulu links konektornya supaya nggak terlalu panjang gitu ya. Oke, ini caranya sama. Signal head kita bikin di sini, signal head. Nah, ini dari mana ya? Bukan dari barat ya, kalau ini dari timur. Nah, ini supaya sama ini. Kemudian klik OK. Ini kita drag lagi supaya sama. Oke, sudah. Nah, akan tampil seperti ini nih. Nah, kita coba simulasikan dulu nih tampilannya seperti apa. Apakah kendaraan itu berhenti enggak nih pada saat ada lampu merah ini. Kita save, yes. Nah, ini warna merah ini dia berhenti enggak nih, harusnya kendaraannya berhenti ya. Nah, ini berhenti. Oke, berhenti semua. Nah, sementara yang sini belum kita kasih arah kan, belum kita kasih aturan gitu kan. Jadi dia masih lurus terus. Nah, ini ada tabrakan otomatis di sini. Nah, ini merah semua. Oke, kita tambahkan ini semuanya nih ya. Yang arah inputnya perlu kita tambahkan signal headnya. Ini saya matikan dulu. Saya matikan dulu. Kita tambahkan yang di sini ya. Kita tambahkan yang di sini. Signal headnya kita kontrol aja supaya nggak kelihatan. Klik kiri dari arah utara ya ini ya. Dan klik OK. Nah, ini kemudian satu lagi. Salah. Satu aja yang di copy. Kita zoom dulu, dideketin aja nih. Oke. Nah, sementara yang ini kita coba nih. Kita coba untuk yang kuning ini kita tempelin nih. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa ya.
kita lihat kalau dia ditempelin seperti ini, ditempelin ke konektornya seperti ini, dia hasilnya seperti apa nanti ya. Oke, ini kita tempelin lagi. Ops, jangan sampai kena. Oke, ini saya tempelin lagi. Oke, gini deh, gak apa-apa. Oke, kita lihat dulu hasilnya ya. Baik, ini kalau sudah dipasang semua di simpang 4 ini, kita coba bergeser yang simpang 3 ya. Ya, simpang 3 ini sama dengan yang tadi, hanya ini ada perbedaan nih. Nah, kita coba yang kuning mati tadi ya. Kita signal headnya kalau kuning mati atau jalan terus, bisa kita pasang di konektornya langsung atau di di linksnya gitu ya. Kita pasang di sini nih, ini signal head, ini yang kuning mati. Oke, kuning mati nih ya, klik OK. Kemudian yang ini yang belok kanan ya, ini kanan aja ya, yang pilih yang belok kanan saja, kita pilih dan klik OK. Kita deketin aja ini dengan konektornya, sudah. Kemudian ini berarti gini, kalau kayak gini linksnya dia harus jangan sampai terlalu maju gini ya, supaya apa, kendaraannya tidak terlalu nanti sampai bablas. Ini sampai bablas dia berhenti, harusnya kan dia belok gitu ya. Nah, ini nanti di yang link yang lain juga disetting seperti itu. Oke, kalau sudah, ini yang bagian atas kita bikin juga signal headnya. Ke sini ya. Ini linknya saya mundurin dulu nih, supaya dia nggak terlalu jauh. Nah, ini juga nih. Oke, gini ya. Kemudian kita bikin signal head. Signal head ini untuk bawah kanan ya, bawah dan kiri kanan. Nah, ini klik OK. Ini kita deketin. Ups, salah. Jangan mengenai konektor ya. Nah, ini sudah. Kemudian yang dari bawah nih, dari bawah kita juga atur ini linksnya kejauhan ya. Nah, ini kita bikin signal headnya juga. Kalau ini berarti kiri atas. Nah, ini kita deketin aja. Oke, sudah, kita sudah bikin semuanya. Kita coba simulasikan dulu. Oke, ini kita kembalikan lagi, kita simulasikan. Yes ya, ini yang simpang 3, kita lihat kendaraannya. Kita cepat dikit. Oke, berhenti ya. Dan ini hijau, ini merah ya, ini lurus. Nah, oke, jalan semuanya sesuai ya. Kita coba cek yang simpang 4 juga nih, simpang 4 seperti apa. Oke, ini jalan semuanya hijau. Oke, green.
semuanya. Oke. Ya, ini ya. Ini karena dia kenapa kok merah tetap jalan ya? Karena itu tadi, karena dia disinggungkan dengan connectors ya. Dia disinggungkan dengan connectorsnya, makanya dia jalan terus ya gitu. Ini bisa kita lihat nih. Oke, kita sudah tutup. Kita matikan dulu, ignore aja. Selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah kita membuat signal head ini, kita perlu nambahkan ini apa namanya 3D-nya atau 3D traffic signal-nya. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian bawah, bagian 3D setelah background, image, pavement marking dan 3D traffic. Nah, ini kita checklist. Kemudian kita tambahkan nih di sini. Ya. Di sini ada sudah kita bikin signal head-nya. Kita sekarang bikin 3D traffic signal-nya. Kita klik kanan aja, add new 3D traffic. Nah, ini ada gambarannya seperti ini. Kita klik kiri sekali, muncullah ini. Nah, ini defaultnya tingginya 3 meter ya. Kita sesuaikan aja supaya dia itu tadi, misalkan ada, karena di dalamnya kan ada HGV yang masuk ya, pasti akan nabrak nih 3 meternya. Kita tambahin deh 5 meter gitu ya. Nah, ini nggak usah di enter dulu, kita klik aja di sini, dia akan nambah ya, atau tingginya akan berubah nih ya. Oke, ini 3 meter nih. Oke, ini udah 3 meter ya, 3 meter seperti ini. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada arm ya. Arm itu atau lengannya gitu ya. Kita bisa tambahkan juga apabila nanti kita butuhkan. Kemudian ini juga ada sinyalnya. Nah, kita klik aja satu kali. Nah, di sini muncul nih sinyalnya. Dia ada di posisinya di berapa dia. Nah, ini kita tambahkan karena tadi 3 meter. Ini kita jadikan 4 meter aja nih supaya seperti ini. Nah, ini layoutnya, sirkulernya kita ada beberapa macam ya. Ada reticular, ya khusus merah aja, amber circular dan sebagainya ya. Sampai ini jadi warna seperti ini ada beberapa. Nah, ini tergantung signal yang akan kita buat. Nah, kita pakai yang 3 line sirkular aja. Kemudian kita klik OK nih. Ya. Kalau sudah, kita bisa lihat ini tanda yang warna warna biru dan bulatan ini adalah tanda di mana lampu itu menghadap gitu ya. Nah, kita bisa arahkan atau kita putar gitu, klik ALT, kemudian putar. Klik dulu, klik ALT, kemudian putar. Nah, seperti ini ya. Dan juga bisa kita geser nih. Nah, ini kita tempatkan seperti ini. Ya. Kemudian caranya sama, kontrol untuk kita menduplikat. Oke, kita bikin yang sebelah kanan juga. Karena apa? Karena sama. Oke, sebentar, ulangi lagi. Dikontrol. Ups, kontrolnya lupa. Nah, backgroundnya kenapa muncul nih? Oke, matiin aja. Ya, seperti ini ya. Oke, bisa kita lihat nih 3D-nya seperti apa sih yang dimaksudnya. Oke, bisa kita lihat di sini. Nah, tampilannya seperti ini nih. Ya, tampilan dari 3 dimensinya dari traffic signalnya seperti ini. Nah, kita buat juga yang di 4 arah ini ya. Kita buat lagi. Kita kembalikan dulu. Mau pakai cara cepat boleh, mau pakai cara lambat juga boleh. Ini kalau mau cara cepat ya ini di copy aja. Caranya sama, klik kanan tahan, klik kiri tahan geser. Ini kemudian diputar, klik ALT. Oke. Ini kita tempatkan dia di tengah-tengah gitu ya, berarti ya pas ujung-ujungnya lah istilahnya gitu ya. Nah,
Maaf saya ada lupa ya. Ini harus kita sesuaikan nih. Ini kita klik dulu kiri. Nah, ini harus kita atur dulu yang signalnya ataupun lampunya. Supaya apa? Supaya dia sesuai dengan apa yang apa namanya? Arahnya dari mana. Nah, ini signal grupnya kita tentukan. Ini dari barat ya. Tadi ya dari barat. Kita klik OK. Ini juga sama nih, yang ini dari barat. Juga harus kita sesuaikan. Kalau tidak dia tidak tidak sesuai gitu nanti ya. Nah, yang sini berarti kita ganti dulu nih. Yang ini dari timur. Ini dari timur ya. Ini kemudian klik OK. Ini dari timur juga. Timur OK. Nah, silakan yang nanti dibuat lagi. Yang baik yang dari selatan maupun yang dari utara ya. Oke, kita coba bikin dulu nih. Dari utara. Dari utara kita coba bikin dengan yang arms ya, dengan yang karena gini kita punya 3 lanes ya. Caranya masih sama, klik kanan, add new traffic model. Kemudian ini ditambahkan. Ini tadi 5 meter ya. Oke, 5 meter. Klik bawahnya dulu. Kemudian klik arms. Nah, arms muncul seperti ini nih. Nah, kalau sebelah kiri bisa kiri bisa kanan, kita tergantung kebutuhannya aja. Kita bisa juga diputar nih, flip ya gitu. Kemudian kita tambahkan signalnya. Ini posisinya kita ganti, kita tempelin agak mepet ya, karena tadi 5 meter ya, ini 4,8 gitulah ya. Ups, ini harus kita sesuaikan dulu ya, jangan sampai lupa. Ini dari arah utara ya. Nah, kemudian ini juga bisa kita tambah. Tadi kan ada ini ya. Ini bisa belok ke kiri jalan langsung ya. Kita bisa tambahkan juga di sini di masternya ini. Kita klik di sini, kita tambahkan nih. Nah, ini kita tambahkan di sini. Bukan 3 lens, tetapi kita mau bikin yang belok ke kiri nih, lampu amber aja ya. Flash embernya kita masukkan di sini green left aja, amber circular. Nah, ini kita masukkan pakai yang kuning mati aja, karena kita tidak bikin itunya ya, signal grupnya ya. Posisinya kita naikkan jadi 4,6 boleh. Oke. Nah, kemudian kita putar nih ALT ya. Oke, geser, ups, tempelin sini ya. Kalau tidak tepat ya diputar lagi aja. Ups. Oke, sini. Nah, kemudian kita tambah lagi yang di sebelah sini nih, signal, traffic signal lagi nih. Ini 5 meter. Kemudian signal headnya kita ganti. Kemudian signal grupnya dari utara. Oke, sesuaikan aja. Oke. Yang dari selatan juga sama, bisa di copy paste juga bisa. Ini. Klik kontrol, tahan, geser. Ups, dua-duanya saya pengen nih. Dua-duanya klik shift dulu. Ups, bentar. Saya delete dulu nih. Ups, salah mencet. Klik kontrol dulu. Klik kiri, tahan, geser ya. Oke, don't copy signal kontrolnya. Nah, nanti kita akan setting nih. Kemudian di sini
kita sesuaikan dulu nih ya, kita putar. Ups, geser. Sudah pas apa belum? Kalau belum ya digeser aja. Oke, digeser aja. Nah, ini tinggal di setting lagi nih ya. Warnanya tadi dia kuning mati bener, yang ini bukan dari utara tetapi dari selatan. Ini pun sama. Ya, bukan dari utara tapi dari selatan. Oke. Ini sudah, kemudian kita bikin yang dari kita bikin yang di simpang 3 ya. Oke, simpang 3 juga sama. Kita bikin signal 3D nya. Kita klik kanan, add new traffic signal, ini 5 meter gitu. Kemudian ditambahkan ini bisa belok kanan ya. Ini berarti yang bawah ke kanan ya. Jangan sampai lupa nih. Ya 4 meter. Oke. Ini kita setting yang di sebelah kanan aja nih. Kita putar. Lokasinya di sini. Oke. Selanjutnya yang ini yang bawahnya juga kita bikin. Ya, ini ya. Di sini kita bikin ini signal group 5 meter. Kemudian kita tambahkan signalnya. Ini berarti kanan saja ya. Kemudian posisinya di 4 meter. Klik OK. Ya, ini kita putar ya. Ups, yang putarnya ini ya. Arahnya. Kemudian ini belok kiri jalan langsungnya juga bisa kita bikin. Bisa kita tambahkan lagi. Kita edit di sini aja. Ini kita delete. Kita tambahkan di sini. Oke, ini kuning mati. Oke. Kemudian ininya ember. Tambahnya posisinya dia ada di 4 meter. Oke. Tinggal satu nih yang di bawah ya. Kita bikin lagi, bisa kita copy juga dari sini. Kita copy aja biar cepet. Nih, kita putar. Kita geser. Tapi jangan sampai lupa ininya signal kontrolnya atau signal grupnya yang ngikutin dari apa? Dari bawah. Dari kiri untuk ke kiri dan ke atas ya. Dari bawah untuk ke kiri dan ke atas. Nah, ini jangan sampai lupa. Oke, good. Sudah. Kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Oke, kita coba praktekkan nih. Oke, yes. Ya. Ya, ini ya. Semuanya berhenti. Sesuai ya. Nah, hijau dari arah timur, kemudian dari arah selatan jalan. Nah, oke. Good. Nah, selanjutnya, nah ini tapi di tampilan ini nggak bagus ya kalau ada balok-balok seperti ini ya. Nah, balok-balok ini perlu kita ganti dulu nih. Kita ganti dulu, kita matikan dulu ininya, stop simulasinya.
Ya baik, tadi kita sambung lagi. Kalau tadi untuk menampilkan atau mengganti balok-baloknya, blok-bloknya ini, ya kita lihat ya, ini kan blok-blok seperti ini ya. Nah ini kamu nggak bagus gitu ya. Nah kita bisa ganti, kita matikan dulu simulasinya, kita kembalikan ke dua dimensi, kita ke signal head nih. Signal head ini kita klik di sini, sorry, kita klik dua kali di sini. Nah, di sini ada signal head display-nya ya. Modenya kalau tadi block, kita ganti yang stop lines. Ya. Kalau sudah, kita klik aja di luar. Kita coba lihat nih, sudah berganti atau belum nih. Harusnya sudah. Nah, ambil ini seperti ini ya. Stop line-nya sudah tidak berwarna merah atau hijau tadi ya. Ini tergantung warna merah lampu apilnya aja ya. Ya, sudah tampak lebih bagus lagi lah ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini dia tampilannya. Oke, kita stop dulu dua dimensinya atau tiga dimensinya. Kita mau lihat nih bagaimana kinerja dari signal control yang sudah kita atur tadi ya. Kita bisa lihat di sini di evaluasi di Windows signal timetablesnya. Nah, kita mau lihat yang dua aja dulu nih, perempatan dan pertigaan nih. Dan klik OK. Nah, ini tuh muncul di sini. Bentar, ini kita taruh di bawah aja nih. Ya, ini kita matikan dulu, nggak apa-apa. Kita kembali. Ini block editornya. Nah, kita bisa lihat nih ya. Nah, hijaunya semuanya jalan ya. Warna hijaunya ada, intergreennya juga jalan semua. Oke, kita close saja. Sudah, kita matikan simulasinya, kita ignore aja. Nanti kita pelajari bersama tadi warningnya kenapa gitu ya. Oke, ini kita sudah membuat signal head dan juga untuk 3D traffic signalnya. Sekarang kalau kita lihat tadi ya, di simulasi ini apa yang terjadi? Nih, saya cepat dulu nih. Bisa kita lihat di sini nih, di persimpangan 3 ini walaupun sudah diatur begitu dengan apil, tetapi dia masih ada yang bisa terjadi kecelakaan. Kenapa? Nah ini ya, kita coba cek. Oke, kita seperti lagi. Oke, next. Nah ini bisa terjadi tabrakan seperti ini ya, ataupun muncul seperti ini. Nah ini seperti ini ya, bisa kita lihat ya. Dia ada bisa muncul tabrakan seperti ini karena apa? Dia belum kita atur juga bahwa kalau pengaturan di transportasi seperti apa, yang mana yang harus didahulukan kalau jalan seperti ini, dari atas, dari utara, atau yang dari sebelah barat nih. Kendaraan yang warna biru ini yang dari utara atau yang warna putih nih yang kita dahulukan? Ya benar, yang warna putih ya. Kenapa? Karena dia sudah kena hambatan dulu nih di sini. Hambatannya ada kena lampu merah, sementara yang di sini dia kan belok kiri jalan langsung ya. Jadi ini yang perlu kita prioritaskan dulu, kendaraan yang dari arah barat gitu ya. Sama nanti kita bikin misalkan di sini dari arah selatan ini dia juga akan bisa bersinggungan yang di sini ya. Nah, kita harus bikin aturannya gitu ya, prioritasnya mana jalan yang untuk didahulukan gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini sebentar.
Nah, ini ya. Tadi ya. Ini juga menabrak gitu ya. Nah, seperti ini. Nabrak nih. Nah, seperti ini kan sama kan ya? Nabrak nih bokongnya. Nah, kita perlu atur nih. Nah, cara mengaturnya bagaimana? Kita kembalikan dulu ini, kita stop dulu simulasinya. Kita kembalikan ke dua dimensi ya. Kita pilih ada namanya itu tadi di sini ya. Ada konflik area dan priority rules ya. Jadi kita akan mana yang mau kita prioritaskan dan mana yang ada konfliknya gitu ya. Oke, kita kembali ke vSim. Ya, di vSim ini ada konflik area nih. Nah, konflik area. Nah, kalau kita klik di sini akan muncul di vSim default, secara default sudah di istilahnya sudah digambarkan oleh vSim mana area-area mana saja yang jadi konsepnya kita dahulukan yang dari arah bukan yang kuning langsung ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada beberapa area gitu yang sudah di default oleh vSim menjadi sebuah konflik gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau yang dari lurus ini kita klik di sini mana yang mau kita prioritaskan. Ya, kita klik kanan ini set status 2 untuk menunggu 1 ya. Ini kebalik nggak apa-apa. Ini kita langsung ganti aja. Kita kembalikan. Nah, seperti ini. Jadi yang hijau ini dia yang prioritas, kemudian merah yang harus berhenti. Sama ini juga bisa kita buat yang dari sini. Oke, yang ini yang dari arah sini ya, berarti ya. Ini kita prioritaskan untuk yang balik. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa kita lihat, bisa kita lihat nanti nih di sini nih. Oke, prioritasnya harusnya dia kendaraannya sudah tidak yang dari arah utara dia harus sudah berhenti nih atau memberikan jalan dulu kepada ya. Ini ya kita lihat ya. Jadi kalau jalan berbarengan ya, ya dia berhenti ya. Dia berhenti dulu. Oke, coba lihat ini juga sama apa enggak? Ya, dia berhenti ya. Dia berhenti di sini dulu ya untuk memberikan jalan. Ya, itulah. Ini salah satu dari konflik area. Nah, nanti teman-teman bisa membuat konflik area di tempat yang lain yang memang dia ada konflik area ya. Seperti ini misalkan di sebelah sini dia misalkan ada ini jalan lurus ya, kita buat di sebelah sini dan sebagainya. Oke, ini kita stop aja. Kemudian yang kedua, kita akan belajar ataupun mengenal dari priority rules. Priority rules itu apa? Jadi dia konsepnya hampir mirip sama, hanya kalau konflik ini, jadi ini kan sebelah driving behaviors ya. Jadi kebiasaan mengemudi. Nah, kita tidak semua pengemudi itu kan mau gitu ya, mau memberikan jalan dan seperti ini gitu ya. Nah, di priority rules ini kita kalau tadi konflik area itu kita membuat space-nya, jadi dia tidak ada batasannya dia di sebelah mananya gitu, dia hanya dikasih warna ini kalau di vSim. Kalau priority rules ini bisa kita terapkan gitu, kita bisa memberi jaraknya gitu ya. Kita coba di simpang 3 ya supaya berbeda gitu ya. Kita bisa memberi jaraknya berapa, dari kira-kira jarak berapa kendaraan ini supaya dia tidak bertabrakan juga gitu ya. Nah, ini kita aktifkan setelah di konflik area tadi. Kita klik di priority rules ini, kita sama klik kanan ini ya, priority rules-nya dari sebelah sini. Priority rules, kita klik kanan, add new priority rules ya. Nah, ini ada yang berwarna orange dan juga berwarna hijau ya.
Jadi ini jedanya gitu ya. Kemudian dia di kendaraannya harusnya ada di yang warna hijau, dia ada di depannya gitu ya. Kemudian kita klik satu kali di sini. Nah, dia akan muncul nih jendelanya. Di jarak berapa sih atau kendaraan mana saja yang harus memberikan prioritas nih ya. Kita coba pilih semua dulu aja. Kemudian di sini eh, maksimal kecepatannya juga bisa kita atur ataupun jaraknya juga bisa kita atur ya. Ini coba kita kasih jarak misalkan berapa ya? 50 meter dulu coba ya. 50 meter. Oke, 50 meter ternyata di sini kita bisa ajukan ini. Ya, di sini ya. Ya, ini ada di. Oke, kita ganti kejauhan ya. 10 meter aja. Oke. Ini kita buang di luar jaringan. Nah, sebentar, ini ada yang salah nih. Oke, saya ganti dulu. Ini delete aja. Ini delete aja dulu. Oke, kita akan ubah lagi. Ini priority rules di sini. Kemudian ini 10 meter aja ya. Nah, ini kita buang di luar jaringan. Klik keluar seperti ini. Nah, jadi dia apabila gambarannya begini, apabila ada kendaraan yang dari arah, kita play aja ya. Oke, kita percepat lagi. Apabila ada kendaraan yang dari arah selatan ini sudah melewati apa namanya yang ini segitiga hijau ini, kendaraan yang melewati yang sudah warna orange ini dia harus berhenti ini. Oke, kita lihat ya. Oke, belum ada yang bertumbuk. Nah, ini tadi ya, bisa kita lihat ya. Oke, sambil kita amatin, harus berbarengan nih ya, ada priority rulesnya. Kemudian apabila kendaraan yang dari arah selatan ini sudah melewati garis hijau ini, dia kendaraan yang ini sudah boleh lewat gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Iya. Oke, nah gitu ya. Ini bisa kita lihat, bisa kita ajuin, bisa kita mundurin juga, bisa tergantung kebutuhan kita gitu ya. Oke, saya stop share atau stop simulasinya. Nah, ini kita buat juga nih dari arah yang sebaliknya ya. Dari arah ini juga kita bisa bikin priority rules-nya. Ini priority rules-nya di sini. Ini juga 10 meter sama. Oke. Kita buang di luar jaringan. Nah, ini supaya sama nih. Ya, tadi di sini ada kendaraannya sama-sama dia akan berhenti nih. Ya, oke, kita percepat dulu. Ya, ini ya. Dia saling menunggu dulu, memberikan prioritas jalan mana ya. Nah, oke. Ini akan sangat bermanfaat apabila kita ingin membuat di jalan yang bertemu antara perlintasan sebidang gitu ya, antara kereta api dengan jalan raya gitu ya. Nah, kita coba bisa bikin di sini misalkan
perlintasan kereta api atau jalan kereta api ya. Caranya masih ingat gak? Ya, bikin links ya. Kita klik kontrol, klik kanan, tahan, geser. Sebentar. Ini melintas di sini aja lah. Gitu ya. Nah, ini lebarnya ini bukan lebar apa namanya relnya gitu ya, tetapi ini ruang-ruang yang disediakan untuk link ini ya. Kemudian display tab-nya kita bisa ganti railstone. Kemudian displaynya ini nggak ada yang berubah, nggak masalah. Kita klik OK aja. Ini kita kasih nama apa ya, kereta gitu ya, jalur kereta, atau nggak usah deh, nggak usah nih, kita OK aja. Nah, kita bisa lihat nih, ini harusnya berbeda ya, warnanya berbeda dia. Nah, nih tampak seperti ini ya, jalur kereta api ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih, jalur kereta api ini dia lebarnya berapa, dia ada aturannya sendiri ya. Nah, kita ingin membuat priority rules-nya nih ya, priority rules dan config area-nya di sini kita kembalikan dulu. Nah, di sini akan muncul nih konflik areanya di mana dan priority rules-nya di mana gitu ya. Nah, kita bisa tentukan dulu nih mana yang mau didahulukan, kereta atau jalan raya dulu nih, atau mobilnya dulu. Iya benar, keretanya dulu ya, mau ditabrak atau gimana nih. Oh, kali ini kebalik nih. Oke, ini juga sama. Waduh, kebalik. Nah, ini kemudian kita bikin priority rules-nya. Jadi priority rules untuk di jalan kereta ini ya. Kemudian kita berhentikannya di sini nih. Kalau sudah lewat ini baru boleh kendaraan lewat kan gitu ya. Nah, biasanya berapa meter sih kereta itu setelah lewat? Standarnya kalau SOP-nya kurang lebih 150 ya. Nah, ini 150 meter. Jadi ya dia ada di sini ini kurang lebih ya. Ya, ada di sini kereta, di sini kendaraan ataupun kendaraan dari arah selatan maupun utara dia harus berhenti nih. Ya, gitu ya. Coba kita cek lagi. Sebelumnya kita save dulu nih. Sebelumnya ada yang lupa nih. Kita stop dulu. Kita masukkan apa nih? Kita bikin jalannya aja tapi ada yang lupa nih. Apa yang belum kita masukkan? Iya benar. Public transportnya ya. Public transport lines-nya belum ada nih. Ya, kita tambahkan dulu ya PT lines-nya ya. Nah, ini kita tambahkan dulu PT lines-nya. Kita klik public transport lines ya. Caranya masih ingat? Ya, ini klik kanan. Bentar. Ini tadi ada yang belum dibuang di luar jaringan nih. Oke. Ini klik kanan, kemudian add new public transport lines. Taruh sini ya, klik. Nah, kita kasih nama nih, apa nih, KARI ya Pak, bebas lah, kereta api gitu aja ya, kereta. Kemudian di sini vehicle tabs-nya kita ganti untuk tram ya atau kereta. Di share speed distribution-nya kita pakai yang kecepatannya apa, HGV aja ya, karena kalau mobil terlalu kencang, motor juga terlalu kencang, kita pakai yang HGV free flow speed aja.
Kemudian departure times-nya kita bisa atur nih, dia akan muncul di detik berapa. Kita bikin 2 atau 3 aja nih. Di detik, misalkan di detik 30 gitu. Ini di detik 30. Oh, ini di detik 80. Kemudian yang terakhir ini ada di detik ke 200. Oke, gini ya. Oke, kalau sudah kita klik OK nih. Nah, kita lihat tampilannya seperti apa. Dia akan muncul di detik 30, 80 dan di detik 200 ya. Dia harusnya untuk priority rules tadi dia akan berhenti gitu ya, kendaraan yang dari arah barat dan utara dia harus berhenti gitu ya. Oke, kita simulasikan, kita coba lihat. Ya, ini. Nah, tuh kereta datang. Nah, ini ada yang salah nih berarti nih. Nah, apa yang salah? Nah, kita cek ya. Kita stop simulasi dulu. Ya, baik. Sudah ketemu belum tadi permasalahannya? Kenapa kok motornya masih tetap jalan? Ya, benar ya. Tapi tadi karena apa namanya? Kita membuat priority rules-nya bukan di jalan ini, seharusnya adalah di jalan yang kita akan lewatin, akan kendaraan lewatin ya. Ini kita delete aja. Ini tadi saya ingin mengganti dulu tadi untuk kendaraan apa busnya ya, apa PT Lens-nya yang sudah masuk itu kita ganti di sini jumlah kereta yang akan melewati ini itu terlalu dekat ya tadi ya. Tadi kan berapa? 30. Kemudian berapa tadi? Ini ya, di sini kita bisa ganti ya departure time-nya ini jangan terlalu dekat lah. 30, ini 100 saja. Nah, ini. Kita coba seperti ini. Kita close dulu yang ini. Nah, ini kita bikin priority rules-nya. Nah, kita bikin di sini ya priority rules-nya. Kita klik kanan add new priority rules. Nah, kita bukan di sebelah sini ya, nanti keretanya sudah jalan baru ada dikasih priority rules ya. Jadi keretanya sudah lewat dulu nih. Nah, kita klik di sini. Nah, ini sama nih. Tadi kira-kira jaraknya berapa mau dikasih gitu ya. Jarak berapa kereta sudah itu akan lewat baru akan dikasih priority rules gitu ya. Nah, ini 150 kurang lebih. Ini dibuang di luar jaringan dulu, jangan sampai lupa. Klik 1 kali sudah. Ini kita lihat dia ada di mana nih, sebelah sini ya. Kereta di sini dia akan berhenti, kendaraan ini. Kendaraan di jalan ini akan berhenti. Nah, ini kita perlakukan sama untuk yang di jalan sebelahnya ya. Ini kita copy aja atau kita duplicate. Kontrol klik kiri tahan geser. Oke. Ups, belum terpilih ya. Kok nggak mau? Bentar. Link 1 oke, nggak ada masalah. Ini harusnya mau untuk di copy. Kenapa Anda nggak mau? Nggak apa-apa deh, dibikin lagi aja. Ini sama di sini 150 juga. Oke ya.
Ini buang di luar jaringan. Kemudian yang satunya nih, yang dari arah utara ya, kita bikin priority rules juga nih. Ya, di sini kita buang di sini. Ini juga sama 150. Oke. Ini kita buang di luar jaringan dulu, kita bikin lagi. Juga sama di sini. Buang di luar jaringan dulu, kita geser ya biar sama kendaranya berhentinya. Kemudian add new priority rules lagi, kita samain aja 150. Oke, buang di luar jaringan. Dah. Oke, kita lihat nih, harusnya dia sudah tidak bertabrakan lagi. Kalau tadi kan bertabrakan karena memang belum kita atur ya priority rulesnya yang mana gitu ya. Kemudian konflik areanya yang mau kita dahulukan yang mana. Oke, yang tadi sudah kita dahulukan tetapi priority rules-nya ya. Jadi kita lihat perbedaannya nih. Oke, save yes. Kita lihat tampilan 3 dimensinya, kita percepat dikit. Di detik 30 nih harusnya muncul nih keretanya. Ya, ini ya. Ya, ini berhenti. Ya, ini juga berhenti. Ya, ini sudah lewat, dia akan jalan kembali. Nah, di detik 100 kereta masuk lagi. Nah, ini berhenti. Nah, ini bisa kita lihat nih ya. Dia lampu merah juga harus berhenti nih. Nah, dia walaupun lampu merah gini karena nanti di titik ini dia tidak berhenti di sini. Kenapa? Tadi kita sudah pasang konflik areanya. Kalau konflik areanya coba kita nanti kita stop dulu, kita konflik areanya coba kita matikan gitu ya. Ini kita pasifkan. Dia akan berhenti di atas rel nih. Ya. Dia akan berhenti di atas rel dan bisa otomatis tertabrak. Nih. Ya. Ya. Ini sambil nunggu dia bisa ke depan. Nah, setelah ini akan kita lihat nih. Nah, ini nunggu lampu merah dia juga di depan nih nanti. Karena dia tidak menggunakan konflik areanya tadi. Nah, otomatis seperti ini. Berbeda kan ya. Ini mobil biru ini nekat nih tabrak der ya, seperti itulah. Ini kalau tadi konflik areanya kita aktifkan, dia walaupun dia tidak ada kereta, dia tidak akan berhenti di atas jalur rel kereta api ini. Oke, ini kita stop aja. Oke, itu dari pentahapan kita dari priority control, konflik area dan signaler sudah kita pahami bersama. Baik, saya pikir cukup untuk topik yang kelima ini untuk traffic control. Dan kita akan masuk ke topik yang selanjutnya di traffic speed. Sampai jumpa di pertemuan yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.